Karena kita sama-sama paham, semua pejabat apalagi di wilayah kehakiman, pada saat mengambil sumpah perlu Anda tahu bahwa apa yang dipersumpahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 3 hal. 1, beradab. 2, bermoral. 3, berakhlak. Tapi apa yang menjadi sebaliknya, bahkan penegak hukum sendiri yang telah menginjak-injak hukum. Ya, tentang Profesor Egy Sujana ini melayangkan surat kepada Mahkamah Agung terkait putusan pengadilan sebagaimana yang ditetapkan. Sudah terbukti ada beberapa hakim yang bernama 1 Samsul Ma'arif, kedua Pan Budi Teguh, yang memutuskan persoalan kasasi nomor 229 atas nama penggugat, yaitu Andi Fajar Nompo. Selanjutnya, putusan tersebut saya menduga ada kekelirian hukum disebabkan oleh objek hukumnya ini ada perubahan yang tidak ada hubungannya, mulai dari materi gugatan sampai terpidana, kok tiba-tiba bermunculan di proses putusan kasasi. Sehingga saya membuat laporan berdasarkan putusan kasasi tersebut, sehingga saya berterima kasih kepada komisioner atau lembaga Komisi Yudisial. Saya berpikir masih ada lembaga membangun rasa keadilan, sehingga tindak lanjut yang dilakukan oleh Profesor Haji Egy Sujana sebagai kuasa hukum Andi Fajar Nompo melayangkan surat ke Mahkamah Agung, dalam isinya tiada lain adalah pelanggaran etika. Maksud dalam pelayaran surat ini, Egy Sujana memohon untuk hakim yang memutus perkara ini dan ditetapkan sebagai melanggar kode etik, yang seharusnya Mahkamah Agung ini harus memberikan surat pengunduran diri atau sebagaimana hakim yang terkait membuat surat permohonan pengunduran diri. Sebab kenapa demikian? Bahwa lembaga
peradilan tertinggi Mahkamah Agung ini ya adalah lembaga peradilan tertinggi, membutuhkan hakim-hakim ini yang berintegritas, yang berintegritas untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai hakim. Tetapi menurut apa yang menjadi putusan Komisi Yudisial, ditetapkan bahwa hakim tersebut melakukan pelanggaran kriminologi. Kriminologi ini adalah satu, tidak biadab; kedua, tidak bermoral; ketiga, tidak berakhlak. Dan ada 10 poin yang masuk sebagai syarat pelanggaran kode etik, yaitu tidak berkeadilan, tidak berlaku jujur, tidak rendah hati, tidak berintegritas, dan tidak profesional, dan lain-lain. Maka saya juga sebagai bagian masyarakat memohon kepada Mahkamah Agung agar hakim tersebut segera diberhentikan. Karena kenapa demikian? Mahkamah Agung ini adalah lembaga peradilan tertinggi, sebagaimana untuk tidak dalam tercemar di dalam kebusukan. Maksud Pak Egy sebagai kuasa hukum sebenarnya memberikan kontribusi kepada lembaga Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung ini dikembalikan citranya atau marwahnya sebagaimana dapat dipercaya oleh masyarakat. Sama juga dengan harapan kami semua ini. Dan tindak lanjut oleh putusan Mahkamah Agung, putusan Komisi Salah, dan tindak lanjut putusan Komisi Yudisial, Profesor Egy Sujana sebagai penerima kuasa hukum sudah membuat laporan ke DPD RI di bidang Badan Akuntabilitas Publik, dan dirapatkan secara bersama oleh Bapak Tansi Lindrum, dan kita semua membawa dan memperlihatkan sebagai syarat-syarat atau dokumen sebagai fakta-fakta semua dokumen yang terkait oleh persoalan ini. Namun saya mewakili masyarakat berterima kasih kepada Bapak Tansi Lindrum sebagaimana apa yang dijanjikan bahwa akan segera ditindaklanjuti
dan teknisnya akan dibuat secepatnya. Dan sekiranya mereka ini membentuk tim identifikasi sebagaimana tindak lanjut dalam melakukan sidang di tempat atau di TKP atau di objek sengketa. Dan menurut Bapak Tan Sri Lindrung akan dihadirkan secara bersama dan untuk disaksikan secara bersama dan dilibatkan oleh para saksi-saksi lainnya. Ya, mudah-mudahan bahwa negara ini adalah negara hukum. Jangan bahwa hukum ini diistilahkan tumpul ke atas, runcing ke bawah. Karena hukum ini adalah milik bersama, memiliki prinsip adil, manfaat, dan kepastian. Sehingga saya berpesan kepada seluruh masyarakat di Nusantara, jangan khawatir apalagi takut untuk memperangi terhadap ponsolin-ponsolin, baik pun koruptor maupun mafia tanah. Ayo kita perangi bersama. Oleh karena itu, bila mana kita menyia-nyiakan kebenaran dan siapapun juga mengubur kebenaran, kalau boleh saya mengungkapkan, mereka itu adalah kafir. Mohon hormatku kepada pihak yang berwenang, khususnya wilayah peradilan, wilayah kehakiman, agar dapat memperhatikan. Sebab kenapa saya mau berani untuk mengungkapkan itu? Karena kita sama-sama paham, semua pejabat apalagi di wilayah kehakiman pada saat mengambil sumpah perlu Anda tahu bahwa apa yang dipersumpahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada 3 hal. 1, beradab. 2, bermoral. 3, beradab. Tapi apa yang menjadi sebaliknya, bahkan penegak hukum sendiri yang telah menginjak-injak hukum. Tapi kamu yakin bahwa kebenaran tetap kebenaran? Dan pesan moral kami kepada seluruh penegak hukum agar membuat penegasan hukum ini sebagai panglima. Karena hukumlah yang membuat kita bebas, sejahtera, dan merasa terlindungi. Dan mudah-mudahan kembali lagi, bila mana apa yang disampaikan oleh Bapak Tan Sri Lindrung, bila mana deklot secara negosiasi akan didorong
ke pihak pemerintahan untuk diambil alih. Dan disinilah pemerintah ini ya semoga melahirkan keadilan. Karena kenapa? Persoalan Boswa ini sebagaimana yang terkait yaitu PT Boswa adalah pemilik Aksa Mahmud dan juga ada program tower yaitu milik PT Bukaka, perusahaan PT Bukaka yaitu milik Yusuf Kalla, itu sepanjang jalan masuk ke wilayah gerbong PLTU yang berdiri di atas tanah yang tanah milik Andi Pajar dan Nompo. Itu sepanjang jalan. Dan hanya itu yang saya sampaikan sebagai pokok. Semoga Kepala Kejaksaan Agung Burhanuddin untuk bersikap atau menindaklanjuti terhadap surat permohonan pengunduran diri atau mengundurkan diri yang dilakukan oleh Profesor Egy Sujana, sebagaimana lembaga Mahkamah Agung ini adalah peradilan tertinggi atau penyentralan peradilan seluruh Indonesia. Masyarakat ini tidak meminta uang kepada pemerintah. Hanya satu pintanya, itu adalah hanya keadilan. Apa yang saya sampaikan mohon untuk dibacakan bukti-bukti putusan Komisi Yudisial oleh Pak Dino. Mohon untuk dibacakan. Saudara-saudara, ini surat dari Komisi Yudisial yang saya akan bacakan. Dan ini petikan suratnya dari Komisi Yudisial. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Yudisial Republik Indonesia, petikan putusan nomor 0027 garis miring L garis miring KY garis miring 1 garis miring 2023 demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH terhadap para terlapor sebagai berikut. 1. Samsul Ma'arif SH LLM PhD, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 26 September 1957. Pekerjaan atau jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 9, RT 02 RW 03, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya disebut terlapor 1. 2. Sudrajat Demiati SH MH, tempat dan tanggal lahir
27 Oktober 1957, pekerjaan atau jabatan Hakim Agung nonaktif, alamat Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9 RT 02 RT 03 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Amin. Selanjutnya disebut terlapor 2. 3. Dr. Pri Pambudi Teguh, SH MH, tempat dan tanggal lahir Purworejo 13 Maret 1961. Pekerjaan dan jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9 RT 002 RT 003 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya disebut terlapor 3. Terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3 adalah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mengadili dan memutus perkara nomor 229 K garis miring PDT garis miring 2002 tanggal 23 Februari 2022. Selanjutnya disebut para terlapor. Memperhatikan 1. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2024 tentang Komisi Yudisial. 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. 6. Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047 garis miring KMA garis miring K garis miring SKB garis miring 4 angka Romawi garis miring 2009 dan nomor 02 garis miring SKB garis miring P titik Komisi Yudisial garis miring angka 4 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. 7. Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02 garis miring PB garis miring MA garis miring angka Romawi 9 2012 dan nomor 02 garis miring PB garis miring P titik KY garis miring 09 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 8. Peraturan Komisi Yudisial nomor 3 tahun 2011 tentang pengawasan hakim. 9. Peraturan Komisi Yudisial nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat. 10. Penetapan Wakil Ketua Komisi Yudisial nomor 16 garis miring SP garis miring KY garis miring angka Romawi 8 garis miring 2023 tentang pembentukan Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 6 November 2023.
Amar putusan memutuskan satu, menyatakan terlapor satu saudara Samsul Ma'arif SH LLM PhD dan terlapor tiga saudara Dr. Pri Pambudi Teguh SH MH terbukti melanggar butir 8 berperilaku disiplin dan butir 10 profesional. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 04 garis miring KMA garis miring SKB garis miring angka rumah 4 garis miring 2009 dan 02 garis miring SKB garis miring P garis titik KY garis miring angka rumah 4 garis miring 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH Jo pasal 12 dan pasal 14 peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 02 garis miring PB garis miring MA garis miring angka 9 garis miring 2012 dan 02 garis miring PB garis miring P titik KY garis miring 09 garis miring 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau PPKEPPH. 2. Menjatuhkan sanksi sedang terhadap terlapor 1 dan terlapor 3 berupa hakim non palu selama 1 bulan. 3. Menyatakan alat bukti beserta dengan berkas terkait laporan masyarakat register nomor 0027 garis miring LKL garis miring KY garis miring 1 garis miring 2003 disimpan sebagai arsip di Komisi Yudisial Republik Indonesia. 4. Menyatakan laporan masyarakat yang terdaftar dalam register nomor 0027 garis miring L garis miring KY garis miring 1 garis miring 2023 tutup. Demikian diputuskan dalam sidang pleno Komisi Yudisial Republik Indonesia bertempat di Jakarta pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dihadiri oleh 6 orang anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu Profesor Amdulian Ripai SH LLM PhD sebagai ketua, merangkap anggota Dr. Siti Nurjana SH MH Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata SH MH Hum Dr. Andus M. Taufik HD MH I Sukma Violeta SH LLM dan Bin Riyad Kadapi SH LLM PhD masing-masing sebagai anggota dibantu Dedi Isnianto SH MH sebagai sekretaris pengganti. Sidang pleno Komisi Yudisial Republik Indonesia Ketua Profesor Amdulian Ripai SH LLM PhD. Tanda tangan sekretaris pengganti Dedi Isnianto SH MH. Nah, itulah pembacaan petikan putusan yang telah dibacakan. Assalamualaikum. Dan saya petik bahwa peraturan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial mereka ini membuat peraturan dan melanggar peraturannya sendiri. Sebagaimana perbuatan yang dilanggar adalah satu, bahwa tergugat satu membeli tanah objek sengketa dan tergugat dua, tergugat tiga dan almarhum Haji Said dengan membayar sejumlah ganti rugi yang layak di hadapan turut tergugat 9
BPN disaksikan oleh camat dan kepala desa setempat. 2. Bawaslu belum melakukan jual beli tergugat 1 sebagai pembeli telah melakukan penelitian mengenai status objek sengketa sehingga tergugat 1 adalah pembeli yang beretika baik. 3. Bahwa penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dilakukan oleh pihak penjual inkaso Madura dan kawan-kawan tidak serta-merta menghapus status tergugat 1 sebagai pembeli yang beretika baik. 4. Bahwa bukti berupa surat keterangan tanah atas nama orang tua penggugat tidak cukup atau kuat untuk menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua penggugat almarhum Letrandos Haji Muhammad Daud Nompok bin Haji Daud Dai Sijaya. 5. Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat 1 menguasai objek sengketa adalah perbuatan sah, sehingga apa yang saya kantor di sini yang 5 poin ini adalah putusan kasasi atas nama hakim yang memutuskan adalah Samsul Ma'arif dan Pri Pambudi Tubuh ini tidak berlandaskan hukum, apalagi memiliki logika hukum, sehingga dapat saya nyatakan mereka ini kalau tidak dimundurkan yang seharusnya mengundurkan diri. Karena kenapa? Alangkah busuknya Mahkamah Agung ini sebagai peradilan tertinggi bila mana Anda tetap menimbulkan egonya sebagai Hakim Agung. Tetapi jangan, maksud saya, bahwa pelanggaran etika ini dipandang rendah. Karena kenapa? Hukum ini dibangun dari kebiadaban, moral, dan akhlak. Dan itulah disebut dengan hukum yang tertinggi. Mohon hormatku kepada Kepala Kejaksaan Burhanuddin, hal-hal yang menyangkut dapat merusak lembaga peradilan ini agar dibersihkan sehingga peradilan ini agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Assalamualaikum.